Baik, selamat pagi, saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Teristimewa, selamat pagi. Kami sampaikan kepada orang-orang muda, biarlah kita dapat selalu sehat, dapat selalu menjaga imun kita, agar tetap sehat selama pandemi COVID-19 ini. Dan teristimewa kita menjaga iman kita juga, agar kita tetap setia di dalam kebenaran Tuhan, walaupun datang ujian melalui virus COVID-19 ini. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan melalui buku renungan pagi kita. Saudaraku, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa saya menggunakan seragam Pathfinder ini? Karena firman Tuhan yang akan saya bawakan ini khusus untuk orang muda dan bisa juga untuk kita sebagai orang tua. Sebelumnya, marilah kita undang Roh Kudus untuk mengurapi kita masing-masing mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami sangat bersyukur merasakan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan selalu menjaga kami siang dan malam, hingga pada tiba di saat yang sangat berbahagia ini. Ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu melalui pelajaran renungan pagi kami. Tuhan, biarlah ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu ini, maka saudara-saudari kami, Bapak, Ibu, dan orang-orang muda yang mendengarkan firman ini melalui channel YouTube, melalui Facebook, dan melalui WhatsApp, dapat mengubahkan kehidupan mereka, khususnya orang-orang muda, dapat lebih mengambil waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Berkati juga Tuhan seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka masing-masing. Ya Tuhan, manakala ada sahabat-sahabat kami, keluarga kami, teman-teman kami, tetangga kami yang saat ini lagi sakit, terbaring lemah, maupun terinfeksi oleh karena virus COVID-19 ini, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau datang untuk menjenguknya, melawatnya. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa ke dalam tubuhnya, agar melalui tangan Tuhan yang penuh kuasa membawa satu mujizat, membawa satu kesembuhan bagi saudara kami yang terbaring lemah, dan mereka Tuhan dapat sehat selalu, melakukan aktivitasnya seperti biasanya, dan nama Tuhan pun selalu ditinggikan. Manakala Tuhan ada saudara-saudara kami yang saat ini masih sehat, khususnya orang-orang muda kami, ajarlah mereka Tuhan agar mereka dapat selalu belajar untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini, dengan selalu berada di rumah, stay at home, ataupun social distancing maupun lockdown di rumah, agar melalui orang-orang muda kami yang menjaga kesehatan mereka,
ketika mereka berada di rumah, membawa suatu perubahan di dalam kehidupan mereka, membawa suatu perubahan di dalam lingkungan mereka, memutus rantai penularan COVID ini, sehingga COVID ini Tuhan dapat cepat punah dari permukaan bumi ini, dan kami pun dapat beraktivitas, bekerja khususnya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, ampunilah kami dari dosa kesalahan kami, agar berkat-berkat Tuhan tidak terhalang kepada kami. Terimalah doa dan pengharapan kami ini, di dalam meneruskan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini di tanggal 27 Mei, saya menyampaikan judul firman Tuhan sesuai dengan pelajaran renungan pagi kita, saat-saat emas. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita buka Alkitab kita, di dalam Mazmur 25 ayat 1 dan 2. Mazmur 25 ayat 1 dan 2. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada saat ini adalah saat-saat emas. Kalau kita berbicara dengan emas, tentu saja kita mengerti apa pengertian dari emas. Emas itu merupakan barang yang sangat berharga, sehingga banyak orang menyimpan emas, dan bahkan mereka menggunakan emas ini sebagai aset investasi mereka. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran rohani pada saat ini, emas yang dimaksudkan itu adalah emas yang bagaimana? Baik, kita ikuti pelajaran renungan pagi kita. Beberapa kali setiap hari berharga. Saat-saat emas harus disucikan untuk berdoa dan belajar kitab suci. Walaupun hanya untuk menghafal satu ayat saja, agar kehidupan rohani akan terdapat di dalam jiwa. Saudaraku, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, sangat berharga setiap waktu yang kita gunakan ini. Emas yang dimaksud di dalam pelajaran ini adalah waktu yang kita gunakan untuk bersekutu kepada Tuhan. Kita diajarkan, khususnya orang-orang muda, baik kelas Adventure maupun Pathfinder, satu hari kita menghafalkan satu ayat hafalan. Coba saudaraku kita bayangkan kalau satu ayat hafalan satu hari. Satu minggu ada 7 hari, berarti 7 ayat hafalan dalam satu minggu. Satu bulan terdapat 30 hari atau 31 hari. Berarti ayat hafalannya adalah 30 ayat hafalan dalam satu bulan. Satu tahun 365 hari. Berarti kita dapat menghafal ayat hafalan selama satu tahun itu 365 hari. Saudaraku, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan,
Kenapa kita harus diajak untuk menghafal ayat hafalan, satu hari satu ayat hafalan? Dikatakan di sini, agar kehidupan rohani kita terdapat jiwa yang sehat. Saya mau sampaikan ini saudaraku khususnya kepada kelas-kelas Pathfinder, orang-orang muda, agar melalui firman ini, renungan pagi kita di tanggal 27 Mei saat ini, kita dapat mengambil waktu emas untuk bersekutu kepada Tuhan. Untuk berdoa kepada Tuhan. Karena inilah saudaraku emas yang dimaksudkan di dalam pelajaran kita ini. Saat-saat emas. Persekutuan dengan Tuhan sangat penting untuk kesehatan rohani. Karena di zaman sekarang ini, orang-orang muda lebih banyak menggunakan waktunya di dalam gadget. Kalau mereka menggunakan mereka gunakan gadget itu untuk menghafalkan ayat hafalan, no problem. Tetapi ketika orang-orang muda menggunakan gadgetnya, disalahgunakan, akan membawa kerusakan mental, saudaraku. Coba kita bayangkan, saudaraku, handphone atau gadget. Gadget ini sudah berapa kali kita sentuh dalam satu hari? Mungkin saudaraku kita tidak tahu berapa kali kita sentuh gadget ini lagi. Khususnya orang-orang muda lah dulu ya. Setiap bunyi tulit, sentuh. Tulit, disentuh. Ini akan membawa dampak yang buruk bagi orang-orang muda kami. Makanya saudaraku, khususnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang muda kami, gunakan waktumu di saat-saat luang. Ambil waktu itu saudaraku sebagai waktu emas untuk bersekutu kepada Tuhan. Beberapa orang takut mereka akan menderita kehilangan harta duniawi. Mereka saudaraku takut akan kehilangan harta. Bukan hanya takut kehilangan harta, mereka juga mengabaikan doa dan perkumpulan untuk menyembah Allah. Kenapa saudaraku terjadi? Karena mereka lebih banyak waktu untuk bekerja di luar sana, di ladang, ataupun melakukan bisnis-bisnis mereka. Sehingga mereka gagal untuk memperoleh pengetahuan tentang kehendak Allah. Itulah saudara. Mereka gagal memperoleh pengetahuan tentang kehendak Allah. Kenapa gagal saudaraku? Karena memang mereka tidak mengambil waktu emas ini untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Mereka takut kehilangan akan harta duniawi mereka. Sehingga mereka juga lupa akan berdoa kepada Tuhan. Mereka mendahulukan kepentingan duniawi dan kebutuhan hidup sementara.
Dan bahkan mereka juga merampok Tuhan dengan menggunakan waktu yang seharusnya waktu yang mereka gunakan itu adalah untuk pelayanan kepada Tuhan. Tetapi mereka gunakan waktu, mereka rampok waktu itu untuk melakukan pekerjaan mereka, untuk melakukan bisnis mereka. Orang-orang seperti itu akan ditandai Allah, akan dicap Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, yang saya sebutkan tadi, mereka tidak menyempurnakan tabiat Kristen dan tidak memenuhi ukuran Tuhan. Setelah mereka dicap Tuhan, ditandai Tuhan, orang-orang seperti ini, apa yang terjadi saudaraku? Firman Tuhan dalam renungan pagi kita, mereka akan menerima kutuk, bukan berkat. Saudaraku, Bapak Ibu, orang-orang muda kami yang diberkati oleh Tuhan, gunakan waktumu saudaraku untuk bersekutu kepada Tuhan. Saat-saat emas seperti judul ini artinya waktu kita harus kita gunakan waktu emas ini untuk bersekutu kepada Tuhan. Kita dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan saudaraku, ketika ada masalah, problem hidup maupun tantangan di dalam keluarga kita, di dalam pribadi kita sampaikan itu kepada orang lain. Bawalah saudaraku kepada Tuhan. Apapun problem permasalahan hidup kita, apapun yang kita alami selama kita hidup di dunia yang fana ini, bawalah semua masalah Anda kepada Yesus. Kalau kita curhat kepada teman kita ini saudaraku tidak bisa memberikan keringanan dalam beban kita. Tetapi kalau kita curhat kepada Tuhan, kita gunakan waktu-waktu emas ini kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan menerima dan memperkuat serta menghibur kita. Saudaraku, pelajaran kita ini yang berbicara. Saya tidak ada tambah-tambahin saudaraku. Firman Tuhan yang berbicara. Kalau kita bawakan masalah kita ke hadapan Tuhan, kalau kita bawakan perintah ini kepada Tuhan, Tuhan akan menerima dan memperkuat serta menghibur Anda. Tuhan adalah penyembah agung dari semua penyakit. Hatinya yang penuh kasih yang tak terbatas merindukan Anda. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu tidak terbatas waktunya untuk mendengarkan keluhan kita. Tuhan itu tidak terbatas untuk mendengarkan suara kita. Mau kita sampaikan kepada Tuhan terus menerus siang malam lebih bagus saudara. Tuhan tidak pernah mengeluh. Tuhan tidak pernah menyingkirkan telinganya. Tetapi Tuhan Allah, pencipta langit dan segala isinya ini, Dia akan menyendengkan telinganya, mendengarkan ketika kita berbicara, ketika kita menggunakan waktu emas ini bersekutu kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu, orang-orang muda kami yang diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini, melalui pelajaran yang singkat ini, marilah kita saudaraku mengirim pesan kepada Tuhan. Kita sampaikan keluhan kita. Ketika kita sampaikan keluhan kita berkomunikasi kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirim kita pesan bahwa kita dapat memulihkan diri dari jerat musuh dunia ini.
kita bisa mendapatkan kembali harga diri kita. Kita dapat berdiri di mana kita menganggap diri kita pantas, bukan sebagai kegagalan lagi. Karena dikatakan, saudaraku, di dalam Roh Allah kita akan mempunyai semangat yang luar biasa. Itulah saudaraku, di akhir dari firman ini kita diingatkan melalui pengalaman saudara kita Daniel. Daniel berdoa 3 kali sehari di dalam doanya. Dia menggunakan saat-saat emas ini berdoa kepada Tuhan. Dia menggunakan waktu-waktu emas ini bersekutu kepada Tuhan. Berdoa 3 kali sehari. Saudaraku, doa 3 kali sehari ini bukan itu berdoa seperti biasa-biasa. Di dalam kehidupan kita, kalau kita berdoa, saudaraku, kalau 3 kali kita berdoa sehari, itu sudah makan saja sudah 3 kali berdoa. Tetapi saudaraku, dikatakan di sini bahwasannya doa Daniel itu bukanlah doa biasa-biasa, doa makan, doa tidur, doa, tetapi dia gunakan waktunya, dia luangkan waktunya, waktu emas ini berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari di luar dari doa-doa yang telah saya sebutkan itu. Kenapa harus perlu saudaraku berdoa? Karena doa ini adalah landasan kehidupan jiwa, landasan pertumbuhan rohani. Doa ini, saudaraku, kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu menunjukkan kita masih bernafas. Karena doa ini adalah nafas kehidupan kita kepada Tuhan. Mulai hari ini, saudaraku, yang menjadi kesimpulan, baik di rumah kita, baik di luar, baik di hadapan keluarga, dan di hadapan teman-teman sekerja Anda, marilah kita menggunakan saat-saat emas di dalam berdoa. Marilah kita harus bersaksi tentang kebenaran ini kepada banyak orang. Kita memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan orang-orang lain di gereja. Ketika kita menggunakan waktu istimewa ini untuk bertemu dengan orang-orang lain di luar sana, marilah kita beritahukan kepada mereka tentangnya perlunya membuka saluran komunikasi antara diri kita dengan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan oleh karena begitu besarnya kebaikan Tuhan. Tuhan telah berkati kami hingga pada di akhir dari firman ini. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini hamba telah membagikan firman-Mu melalui pentingnya mengambil waktu yang emas untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, penyerahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu ini, maka saudara-saudara kami, orang-orang muda kami, dan Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini melalui channel YouTube ini, mereka Tuhan dapat diubahkan, dan di hari kedepannya mereka dapat mengambil waktu-waktu emas untuk bersekutu kepada Tuhan, baik melalui pribadi, baik melalui keluarga. Mereka selalu Tuhan mengambil waktu
yang baik, menyampaikan permohonan mereka, menyampaikan keluhan mereka kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menyembengkan telingamu untuk mendengarkan keluhan mereka, tetapi Tuhan selalu memperhatikan keluhan umat-umat. Tuhan selalu menyembengkan telingamu untuk mendengarkan keluhan mereka. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kami selalu Tuhan lebih mengutamakan pekerjaan kami dibandingkan untuk mengambil waktu emas ini bersekutu, berdua, menyampaikan permohonan kami. Kasihanilah kami Tuhan orang yang berdosa ini. Ampuni kami Tuhan. Ingatkan kami. Sentuhlah Tuhan hati kami. Bekerjalah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan dapat mengambil waktu-waktu ini bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan saudara-saudara kami, Bapak Ibu, orang-orang muda yang melihat channel ini. Berikanlah Tuhan kepada mereka kesehatan dimanapun mereka berada. Dan saat ini Tuhan, ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam ini suka berdoa dan mengucap syukur. Baik, terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ikuti terus channel saya. Saya akan membagikan renungan firman Tuhan kepada kita, khususnya kepada orang-orang muda, melalui pelajaran-pelajaran rohani dari pelajaran renungan kita dari tulisan Ellen G. White. Tuhan memberkati.